Haleluya, haleluya. Dalam bencana akan muncul dua pihak biasanya. Itu ada pahlawan dan ada penjarah. Meski tidak selalu begitu, tapi fenomena ini sering terjadi. Selain ada korban yang menderita karena bencana tersebut, ya, tetapi muncul juga dua pihak ini. Pertama-tama ada orang yang menunjukkan keberanian, empati, peduli, menolong para korban. Mereka ini rela melakukan apa saja, bahkan bertaruh nyawa untuk menolong, untuk menyelamatkan korbannya. Ya, pahlawan. Tapi ada kelompok yang lain, yaitu penjarah. Orang-orang yang memanfaatkan situasi bencana untuk keuntungannya pribadi. Ya. Tidak harus diartikan secara harfiah. Misalkan kita suka lihat di internet orang yang menjarah barang-barang di toko yang kebakaran, atau menjarah ketika ada truk minyak kebalik, ya. Yang diselamatkan itu bukan supir truknya gitu ya, tapi yang diselamatkan adalah barang-barang yang dibawa gitu. Itu pun bukan untuk dikembalikan ke yang punya, tapi untuk dibawa pribadi, dibawa pulang. Nah, menjarah itu bisa luas, saudara. Ada yang bisa memanfaatkan situasi untuk mengerek nama baik, ya, sampai juga ketika kita memotong anggaran untuk bencana alam pun itu sudah bisa dikatakan sebagai bentuk penjarahan, ya. Kadang-kadang juga terjadi korupsi ketika bencana alam, ya, itu betul-betul orang yang tidak sampai hati gitu ya. Ketika COVID kemarin juga ada beberapa kali kita baca berita korupsi vaksin, ya, korupsi alat kesehatan gitu ya. Ya, disadari atau tidak, korban itu menjadi objek, ya. Tidak lagi dipedulikan sebagai subjek yang harus didengar, subjek yang harus dimengerti, yang harus ditolong. Dia bukan lagi sesama, ya. Tapi para penjarah ini seringkali menggunakan topeng, entah itu lembaga sosial atau bahkan gereja atau agama gitu ya, atas nama kesalehan, ayat, dalil-dalil, teori-teori, menjadi pemoles supaya yang dilakukan itu tetap anggun, tetap cantik gitu ya. Padahal sementara di balik itu hanyalah topeng dari kesalehan, ya. Tidak murni dari hati yang dilakukan. Nah, saudara-saudara, kita baca Yesus mencoba untuk mengusik topeng kesalehan itu, ya. Kisah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati ini menampar keras para pemuka agama saat itu yang berlindung di balik ayat suci. Yesus menjawab pertanyaan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya, di sini kan dikatakan para ahli Taurat itu mencobai, ya. Ahli Taurat datang mencobai Yesus. Namanya ahli Taurat, sudah pasti mereka ahli dengan namanya hukum Taurat. Ya, sudah tahu dong jawabannya itu apa gitu ya. Kenapa masih harus ditanya? Ya, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Ya, ahli Taurat itu tahu betul jawabannya, tetapi mereka bertanya karena mereka mau menguji. Ini Yesus nih betul-betul hatam hukum Taurat atau enggak gitu ya. Mereka mencoba untuk mencari-cari celah. Dan mereka melanjutkan, para ahli Taurat itu melanjutkan dengan bertanya, siapa sesamaku manusia? Nah, Yesus menjawab dengan perumpamaan ada orang yang dirampok dan setengah mati gitu ya di jalan menurun dari Yerusalem ke Yeriko. Ceritanya kita tahu bersama. Pertama ada imam lewat, kemudian dia hanya melewatinya dari seberang jalan. Ya, imam lewat, kemudian lewat lagi seorang Lewi. Ya, Lewi itu adalah keturunan Harun. Mereka harus menjaga kekudusan sebab mereka merawat ritus dan kultus bait Allah. Nah, para imam dan Lewi itu harus menjaga kekudusan mereka. Mereka tidak boleh menajiskan dirinya. Apalagi orang ini dikatakan sudah setengah mati. Jadi bisa kita bayangkan
sudah tidak bergerak, terkapar di tanah gitu ya. Imam dan Lewi mungkin mengira orang ini sudah mati, ya tidak kelihatan. Makanya mereka tidak berani menyentuh, karena ketika mereka menyentuh orang mati mereka menjadi najis, gitu ya. Tetapi yang menarik saudara, ceritanya mereka itu turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ya, jadi begini, orang Israel itu beribadahnya di Yerusalem, di atas, agak di dataran tinggi gitu ya. Dan diceritanya kan mereka turun dari Yerusalem ke Yeriko, otomatis berarti mereka sudah selesai pelayanan, mereka sudah selesai ibadah. Jadi sudah tidak ada alasan lagi mereka harus menjaga kekudusan. Nggak masalah sebetulnya mereka menyentuh orang yang setengah mati itu, karena mereka sampai rumah mereka bisa menghalalkan diri, membersihkan diri sehingga mereka tidak lagi najis gitu. Ya, kalau di zaman sekarang imam itu pendeta dan para penatua gitu ya. Lewi itu petugas-petugas ini ya, petugas-petugas ibadah. Jadi pada peristiwa itu imam dan Lewi itu sebetulnya dalam kondisi tidak perlu menjaga kekudusan. Tetapi dalam peristiwa ini kita lihat dari cerita Yesus, ya, imam maupun orang Lewi itu mengabaikan korban yang sekarat itu. Mereka memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau di Israel dulu itu kenapa Yesus sering menggunakan perumpamaan? Karena orang-orang Israel itu diajarnya lewat perkataan. Ya, belum banyak orang yang bisa menulis apalagi membaca, sehingga ketika mengajar itu lewat cerita. Ya, cerita dulu begini gitu ya. Nah, dulu biasanya cerita-cerita seperti ini biasanya seorang imam turun, kemudian seorang Lewi turun, kemudian orang Israel datang menjadi pahlawan gitu ya. Atau cerita lain misalkan imam melakukan apa, Lewi melakukan apa, kemudian orang Israel melakukan menjadi pahlawan, menjadi hal yang baik, menjadi contoh yang baik. Nah, Yesus mengubah teknik ceritanya yang tadinya imam Lewi Israel, imam Lewi orang Israel menjadi orang Samaria. Ya. Nah, saudara, orang Samaria itu adalah orang Israel yang kemudian kawin silang atau melakukan pernikahan beda suku, beda ras gitu ya dengan bangsa lain. Jadi mereka dianggap kelas 2 di Israel. Mereka darahnya itu enggak murni. Ya, tidak lagi Israel gitu ya. Kayak misalkan saya sih enggak ya, saya masih murni Batak ya. Mungkin ada yang Batak menikah dengan Jawa gitu ya. Kemudian kalau tidak dilangsungkan pernikahan adat misalnya kan ya bukannya dipandang sebelah mata, tapi kan kayak ada yang kurang gitu ya rasanya gitu ya. Tapi orang Samaria itu adalah orang Israel yang menikah dengan orang bukan Israel, sehingga dianggap mereka darahnya itu tidak suci oleh orang-orang Israel saat itu. Makanya kalau saudara baca di Alkitab, mereka itu punya sumur itu sendiri. Ya, ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ya, ketika mereka ngobrol, itu kondisinya Yesus menghampiri sumurnya orang Samaria yang berbeda dengan sumurnya orang Israel. Dan kemudian dari pakaiannya pun kelihatan orang Samaria dan orang Israel itu terlihat. Mereka tuh sangat dibedakan karena mereka adalah warga kelas 2. Nah, menariknya Yesus menggunakan orang Samaria menjadi figur yang menjadi pahlawan gitu ya. Figur yang mempertontonkan belas kasih Allah yang hadir ke dalam diri manusia. Ya mungkin kalau kita bayangkan ya orang Samaria ini ya semata-mata tidak pernah mereka mungkin tidak pernah datang ibadah karena ditolak terus kan. Mereka tidak pernah mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Mereka jarang mendapatkan pengajaran karena mereka warga kelas 2. Tapi orang Samaria ini semata-mata karena tergerak hatinya oleh belas kasihan, ya, dia memilih untuk menolong si orang yang setengah mati itu. Ya. Sepertinya memang benar
bahwa orang-orang yang merasa dirinya kudus, mereka yang merasa dirinya bersih, justru enggan mengulurkan tangan karena takut najis. Nah, orang Samaria ini kita baca ceritanya tadi, dia mau mengulurkan tangannya, membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkannya ke atas keledai, membawanya ke tempat penginapan. Tapi tidak sampai di situ, ya bahkan menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan sebagai jaminan untuk merawat si korban. Kalau kurang, bahkan dikatakan kalau masih kurang nanti akan aku tambahin, akan ku ganti ketika kembali. Ya, jadi jelas yang dilakukan oleh orang Samaria ini semata-mata karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia hidup di tengah bangsa yang tidak ketat memelihara hukum. Ya, padahal Musa itu sudah mengatakan bahwa hukum itu bukan berada di seberang langit atau di seberang lautan, tapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ya, maka Yesus berkata, perbuatlah demikian. Karena Yesus tahu bahwa ahli Taurat itu sebenarnya sudah hatam ayat itu. Cuma mereka memilih untuk menguji Yesus pada saat ini. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita sekarang kan, siapakah sesama kita manusia? Ya, kadang-kadang kita terjebak pada pemahaman bahwa sesamaku manusia itu hanyalah orang-orang yang seiman dengan saya. Sesamaku manusia adalah orang-orang yang ada di dalam keluarga saya. Sesamaku manusia itu ya hanyalah orang-orang yang ada dan saya kenal di sekitar saya. Nah, saudara, kalau saya cerita, kalau saya di Pamulang itu, dari saya kecil sampai saya besar sekarang, saya itu tidak pernah kenal atau tidak pernah main dengan teman yang seumuran. Karena ya memang kehidupan di perumahan saya itu ya lulu gua gitu ya, cuek, tidak saling tegur sapa, tidak saling, ya kenal sih kenal, tapi tidak saling tahu satu sama lain. Makanya saya kaget ketika pertama kali kuliah ke Jogja. Ketika di Jogja itu saya cuman dari kontrakan gitu ya, jalan keluar sedikit kok semua orang nih nyapa semua ya. Saya tuh rada-rada kaget gitu ya. Monggo mas, mau kemana mas gitu. Saya dalam hati kepo banget nih, pengen tahu kemana gitu ya. Cuman karena itu saya tidak pernah dapatkan ketika saya kecil sampai saya SMA gitu ya, orang yang bisa penasaran saya nih jalan kaki mau kemana gitu ya, karena terbiasa cuek, terbiasa hidup cuek. Cuman kadang-kadang mungkin kita juga ada dalam kondisi seperti itu ya, karena terbiasa dengan kehidupan cuek, terbiasa dengan kehidupan yang sendiri-sendiri, kita melupakan sesama kita manusia yang padahal ada di sekitar kita. Saudara mungkin pernah membaca berita ada seorang lansia yang meninggal di rumah dan baru ditemukan setelah 4 tahun. Saya lupa screenshot beritanya, tapi itu ada, nanti dicari deh kalau nggak percaya. Dia baru ditemukan setelah 4 tahun meninggal. Ya, karena para tetangga merasa dia itu mandiri kok, biasanya hidup baik-baik aja, mungkin kami kira sudah ada di panti jompo gitu ya. Dan keluarganya pun ternyata yang hidup itu sisa adiknya ya, dan adiknya berkata, ya saya kan juga sudah tua, saya kan jauh, nggak bisa nggak bisa ngontrol, nggak bisa ngecek kakak saya ini kehidupannya seperti apa, harusnya tetangga-tetangga dong yang lebih perhatian. Jadi mereka saling menyalahkan deh, ada deh beritanya di internet gitu ya. Nah, jangan sampai kita terjebak dalam hal seperti itu ya. Sesama kita manusia itu adalah semua orang. Ya, semua orang yang kita temui. Contohnya di sini sudah jelas, orang Samaria dan orang yang dirampok itu nggak kenal. Ya, orang yang dirampok ini aja bahkan nggak disebut namanya siapa. Orang Samaria ini cuma disebut ya dia orang Samaria gitu ya. Tapi karena orang Samaria ini melihat bahwa yang dirampok ini ada di sekitar dia, dia menolongnya karena inilah sesamaku manusia. Ya, saudara, jadi kapanpun dimanapun kita ditempatkan, mari kita lihat
sekitar kita. Jangan seperti imam, jangan seperti Lewi. Misalkan seorang pendeta atau saya lah calon pendeta gitu ya, karena sibuk mau melayani, misalkan pulang ibadah saya harus buru-buru melayani di gereja mana lagi, kemudian saya mengabaikan kehidupan yang ada di sekitar. Ya, jangan jadi orang seperti itu. Saya tuh di keluarga, untungnya sih sekarang sudah hampir jarang ibadah bareng bertiga gitu ya, saya dan papa mama. Biasanya ya terakhir minggu lalu itu itu pun udah nggak duduk bareng lagi gitu ya. Tapi dulu biasanya ketika hari Minggu ibadah ya, pulang ibadah itu pasti berantem ya. Saya, papa, mama, entah apa yang diberantemin gitu ya, pasti selalu ribut. Entah apalah yang diomongin gitu ya, sampai adu pendapat. Sesederhana ngajak makannya mau di mana, kadang-kadang tuh saya mikirnya, kejauhan, aku kan mau main, mau ini segala macam, nanti nggak keburu dan lain-lain lah. Entah kenapa itu terjadi gitu ya. Maksudnya jangan sampai ya, karena kita mementingkan hal-hal yang pokok, hal-hal yang lain, kita mengabaikan sesama kita yang ada di sekitar kita. Ya. Tuhan itu mau menggunakan kita sebagai perpanjangan tangannya. Minggu lalu kan kita belajar, kita sudah diutus, kita sudah ditunjuk, kita sudah diutus, dan kita tuh sudah diperlengkapi untuk mewartakan kasih Tuhan. Ya. Nah, tinggal kan pertanyaannya, kita mau apa enggak? Gitu ya. Kadang-kadang kita itu enggan untuk menolong. Kenapa? Karena kita mikirin konsekuensinya. Ya. Ambil contoh. Misalkan kita lagi jalan-jalan di mana lah, di pasar atau di tempat wisata. Kemudian kita lagi ngantri mau masuk ke satu tempat, tiba-tiba orang di depan kita jatuh pingsan. Pasti langsung terpikir di kepala kita, oke, aku mau nolong, tapi kalau aku nolong nih kayaknya aku harus ikut ke rumah sakit, nanti aku nggak jadi main, nanti aku nggak jadi pergi, atau nanti kalau aku nolong aku harus ikut angkat-angkat, aku harus ikut membantu terus sampai selesai. Atau mungkin misalnya ketika, ini sih agak ekstrim ya, agak jarang terjadi, ketika kita melihat di jalanan ya, ada yang dibegal gitu ya. Dulu waktu di Jogja itu saya kuliah, marak tuh namanya kelitih ya. Tapi itu ya cuma anak-anak geng sekolah, nggak jelas lah pokoknya, mencari jati diri gitu ya. Tapi kalau yang di Depok dulu ya, tren itu sempat begal. Nah, apakah ketika di depan mata kita terjadi begal, kita mau untuk membantu? Atau kita lebih memilih, aduh, nanti malah saya yang dibegal juga, atau malah saya yang nanti disakiti gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan konsekuensi itu, sehingga kita tidak cepat untuk membagikan kasih. GKI itu kalau di Bumi Ayu sih nggak terlalu ya, tapi GKI itu terkenal dengan rapat gitu ya. Makanya ada akronimnya tuh Gereja Kerapatan Indonesia, karena sering rapat. Ya, ini kisah nyata ya, tapi bukan di Bumi Ayu. Pokoknya di salah satu GKI lah. Ya saudara, pernah terjadi di salah satu GKI, ada seorang yang sakit keras dan meminta pertolongan kepada majelis jemaat untuk dibantu. Pada saat itu majelis jemaat mengatakan, oke, akan kami bantu, tapi tunggu ya, kami rapat dulu. Ya, akhirnya mereka rapat sekian lama. Ini gimana nih? Kita mau bayarinnya bagaimana caranya? Jumlahnya mau berapa? Apakah kita tanggung sampai nanti dan seterusnya. Mereka rapat dari jam 9 malam sampai jam 1 pagi. Nah saudara, ketika rapat itu selesai, ternyata ya, orang yang mau ditolong itu sudah tidak tertolong gitu ya. Sudah, ya karena terlalu lama pergerakannya, jadi orang itu hanya di rumah saja, tidak sempat dibawa ke rumah sakit untuk ditolong. Ini kisah nyata.
percaya nggak percaya silahkan, terserah. Tapi kadang-kadang kita tidak cepat-cepat untuk membagikan kasih itu karena kita terlalu mikirin konsekuensinya. Ya, aduh kalau aku bantu dia hari ini, aku harus bolos kerja. Kalau aku tolong dia hari ini, aku tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk satu hari ini. Kadang-kadang kita terjebak dalam hal-hal itu. Tapi ingatlah saudara, orang Samaria ini pun rela membagikan kasihnya. Bukan hanya menolong orang yang setengah mati ini, tapi dia membawanya ke tempat penginapan dan bahkan diberikan 2 dinar. Ya. Karena ada ungkapan saudara bahwa cari uang itu bisa setiap hari. Tetapi kesempatan menolong orang itu tidak datang setiap hari. Amin. Tuhan memberkati.